seperti mama. Makanya mama berjuang supaya kamu bisa lulus SMA. Tetapi yang mbok kamu tuh harusnya ngertiin mama tuh yang SD gitu loh. Jangan paksa mama tuh, jangan nuntut mama tuh yang SD memahami ya intelektual kamu yang SMA ini gitu loh. Nah dari situ tuh, melek tuh, ya juga ya. Saya udah diusahain, diperjuangin untuk lulus SMA. Sekarang saya nuntut mau masuk kuliah dengan situasi yang tidak memungkinkan karena masalah ekonomi gitu loh. Dan saya menyalahkan mama saya gitu. Nah disitulah dia bilang, harusnya kamu tuh maklumin mama yang SD gitu. Kenapa? Karena cara mama untuk mencari solusi soal biaya itu ya kan terbatas gitu. Nah dari situ saya sadar tuh, iya juga ya. Mau tidak mau saya ngakuin gitu, iya salah. Walaupun dia nggak nyalain gitu loh. Dia cuma bilang aja faktanya. Ini duitnya nggak cukup gitu. Ya kan lebih bijak dipakai untuk hal lain. Ya udah dari situ udah. Jadi keinginan untuk kuliah itu udah, oh iya ya, saya bisa letting go lah. Saya bisa ikhlasin pada saat itu gitu loh. Karena sadar gitu. Nggak ada gunanya saya nuntut sesuatu yang nanti akan membuat mama saya itu bekerja keras lagi gitu. Nah akhirnya dari situ barulah ya wis lah, lupain deh jalan untuk kuliah, berarti fokus kerja. Ya udah dari situ mulailah nyari kerja. Jadi tuntutan untuk kuliah itu ya saya gugurkan lah di situ. Gitu. Ya, thank you. Sehat selalu. Ya. Kuliah online. Ya itulah perjalanan pengalaman masing-masing kan sebenarnya selalu ada maknanya gitu. Nah, pengalaman saya tuh di situ gitu dengan mama saya. Yang paling jelek banget ya, saya kan SD gitu. Kamu yang harusnya di sekolahin SMA. Yang SMA maklumin dong yang SD. Masa yang SD suruh maklumin yang SMA. Langsung iya juga ya, aduh jadi malu. Masih ada. Nah, terus dulu waktu merit, kan saya kan anak cowok paling gede satunya, punya adik 2 cewek. Nah pada saat udah merit semua nih pada ikut suaminya gitu loh. Saya mau tidak mau kan di rumah mama tuh ngurusin mama. Nah istri waktu merit itu istri udah punya stigma tuh, wah ribet lah kalau sama mertua gitu kan, tinggal sama mertua ribet, nanti pasti begini. Nah jadi dia udah punya satu mental block gitu loh. Sampai di titik itu antara mama saya sama istri saya tuh nggak pernah akur lah ya, karena dua-duanya punya stigma ya, punya belief system kalau menantu cewek dengan mertua cewek itu pasti nggak akur gitu. Wah itu saya pusing tuh di situ tuh. Kenapa? Karena harus bisa mengakomodir kedua-duanya biar dalam keadaan kondusif lah gitu ya. Nah sampai satu titik pada saat itu Darren udah mulai sekolah, kalau nggak salah dia SD kelas berapa gitu ya. Terus dia belajar diajarin sama istri saya. Nah ini anak kan
dia ini kan sepertinya nih istri saya punya satu tuntutan gitu loh ke si Darren. Nilai harus bagus, ulangan harus bagus, PR harus selesai ya begini-begini. Nah, ya saya sih di awal nggak intervensi ya, nggak intervensi. Tetapi sampai di titik, nih Darren ini lagi susah gitu loh, paham nggak? Untuk diajarin gitu, sampai dia panik, makin panik. Istri saya tuh makin marah sama si Darren, makin gak sabaran, si Darren juga makin stres. Akhirnya dua-duanya stres, dia dipukul. Nah pas mukul itulah baru saya intervensi. Nah pas itu ya ribut lah, ya ribut sampai diungkit-ungkit soal tinggal sama mama saya. Nah di situ ya udah kalau gitu saya bilang. Dia sampai bilang, lu pilih mana? Pilih gua atau pilih malu katanya. Terus ya udah ya kalau gitu. Gua balikin lu ke rumah orang tua lu. Ya. Karena gua nggak mungkin dari kecil digedein hanya untuk jadi anak durhaka gitu loh. Itu saya ngomong langsung ke istri. Ya, jadi lu siapin baju, gua antar nanti. Antar orang tuanya. Orang tuanya bingung kan, kenapa lu gitu kan. Ya udah dijelasin, habis itu tinggal 2 hari 3 hari. Hari keempat orang tuanya telepon gitu. Udah katanya, gue udah marahin katanya. Jadi orang tuanya juga marahin dia gitu loh. Dia bilang, lu kan punya anak laki nanti, ntar si Darren kayak gitu lu, ayo, lu kena karma nanti lu. Nah dari situ, ya udah kalau udah ya udah gitu loh. Kalau saya kan orang gitu ya udah balik lagi. Tetapi paling enggak dari kejadian itu, dari peristiwa itu ada yang namanya itu kesadaran lah ya antara saya, mama saya sama istri. Nah pada saat balik itu ya udah, ya, saya, istri dan mama saya itu ngobrol. Ya, jadi stigma yang masih dipegang itu udah, ya, nggak bisa lagi gitu loh. Kalau kita masih mau lanjut itu, jadi harus sama-sama sadar gitu loh. Karena saya juga nggak mau, ya, bain sini nanti bain situ gitu loh, capek gitu loh. Nah dari situlah baru dia sadar gitu loh. Iya juga ya, nanti kalau anak kita nanti lebih milih mantu ya kita kan sedih juga. Nah itulah makanya gitu. Karena bisa jadi hukum karma, nanti dia ngalamin juga. Ya. Walaupun saya enggak dekat sama mama pada saat itu, tetapi begitu belajar beginian, malah mama tuh diarahin tuh untuk ke saya untuk diurus. Nah percaya nggak percaya guys ya, kalau kita ngomong soal rezeki, ngomong soal itu, udah deh. Kalau kalian ada masalah sama orang tua, udah ngalah gitu loh, ya. Karena mau orang tua yang baik atau yang gak baik, semua adalah guru ngajarin kita sesuatu. Saya tuh sebelum saya minta maaf ke mama tuh, wah amburadul lah. Bisnis itu amburadul gitu loh, paham gak? Kerja apa juga gak dapet duit gitu loh, gak bisa simpen duit. Sampai di titik sadar gitu loh, wah ampun, harus tobat ini. Ya,
Saya niatin minta maaf sampai sujud gitu loh sama mama tuh. Dari situ, wah, ya itulah ya, unconditional love itu saya bisa rasain gitu loh dari ibu. Ya. Dan yang bikin semua berubah itu sebenarnya ya doa tulus dari ibu tuh, dari bapak tuh. Nah itu yang bisa membuka jalan tuh ya, bikin kita tuh bisa kuat hadapin yang harus kita beresin. Itu makanya dulu awal belajar saya dikasih tahu tuh orang tua pegang 2 kunci ya. Ayah pegang kunci rejeki, ibu pegang kunci surga gitu. Kalau ibunya nggak ada gimana? Ya visualisasi minta maaf. Kan ayah saya juga udah nggak ada waktu itu ya. Pada saat meditasi saya visualisasi hadirkan dia gitu loh, minta maaf gitu loh. Nah itu sebenarnya bukan untuk apa-apa, untuk bikin kita tuh tenang gitu loh ya. Gak ada suaranya, masa sih? Tes. Ada, oh ya ada, oke. Coba Mas Wahyu keluar dulu, masuk lagi coba. Nah, jadi doa paling, pokoknya kalau doa dari orang tua tuh udah deh, gitu. Oh, musiknya gedean ya? Oh ya, kecilin ya. Nah jadi, ya kalau misalnya udah nggak ada, hadirin gitu loh. Kan ada fotonya, kita kan inget kan, masa wajah orang tua kita nggak ini, ya. Kita hadirin gitu. Ya, karena itu sebenarnya kita ingin membebaskan, kita bukan apa-apa ya, kita sedang membebaskan diri kita dari belenggu gitu loh. Belenggu yang kita bikin sendiri, yaitu hubungan yang tidak baik antara diri kita sebagai anak dengan orang tua. Tuh waktu saya sujud ke mama tuh, itu kayak ada beban besar tuh lepas gitu loh. Gimana ya? Bayangin ya, punggung kamu tuh dielus-elus gitu loh sampai enteng gitu. Itu beban batin tuh, beban emosi, beban batin, cuma dielus-elus aja gitu. Udah katanya, nggak usah khawatir. Itu bikin saya tuh plong banget pokoknya. Kok bisa begini ya gitu loh. Nah disitulah ya salah satu titik balik perubahan gitu ya, karena ada doa restu dari mama saya ya. Iya, dulu justru saya nggak dekat sama mama saya loh. Saya dekat dengan nenek saya. Nenek saya yang sering ngelus. Kalau nginep ke rumah nenek tuh dia ngelus. Udah tidur yuk, waktu kecil tuh. Nah, tapi kalau nenek saya kalau ngelusnya tuh dia pakai garuk-garuk dikit gitu loh. Nah dari situ barulah ya. Dari situ barulah keadaan tuh berubah, realita itu berubah gitu, karena ada beban besar tuh yang lepas gitu loh pada saat taubat minta maaf sama mama tuh. Wah pokoknya fenomenal lah. Jadi teman-teman kalau masih ada kendala di rejeki, masih ada kendala di urusan batin gitu ya, mungkin sudah saatnya kita nih menjalin kembali hubungan baik dengan mama gitu loh, dengan orang tua. Kalau saya kan bapak saya udah nggak ada, jadi saya mau tidak mau ya
dengan mama. Nah, itu aja. Iya, betul gitu. Karena doa paling tulus ya dari ayah ibu kan ke anaknya. Terus cinta kasih paling tanpa syarat ya dari orang tua. Gitu loh. Jadi secara fitrah tuh kita paham soal yang namanya unconditional love. Ya. Apalagi yang udah jadi orang tua. Waktu anak tuh lahir tuh kita bisa nangis loh, cuma lihat dia doang loh. Nah, itu unconditional love gitu. Ya. Cuma melihat dia lahir gitu loh. Jadi ya kalau masih ada kesempatan ya dimanfaatin untuk berdamai gitu loh. Ya. Wah, itu berasa banget deh pokoknya deh pada saat saya tuh minta maaf ke mama saya deh. Berasa banget itu. Dan itu titik balik perubahan juga. Karena pada saat itu saya sadar gitu loh. Yang bisa bawa saya lebih baik itu ya doa restu dari orang tua. Iya, sparring partner, betul. Ya. Nah, jadi itu pengalaman saya pribadi ya. Saya rasa ikatan batin dari anak dan orang tua itu lebih kurang sama lah. Ya. As a soul ya, sebagai jiwa tuh kita mempunyai satu rasa yang sama sebenarnya. Jadi apa yang saya alami itu nanti teman-teman juga bisa merasakan gitu loh. Ya. Kalau ada yang mau naik request ya. Soalnya kalau Jumat malam tuh biasa tanya jawab. Dan ternyata ya, semakin berumur, ternyata mama saya tuh nggak butuh. Ya nggak tahu ya, mungkin saya beruntung ya punya orang tua tuh nggak memandang itu dari pencapaian. Boy udah pokoknya kamu sehat gitu kan, kamu jadi orang baik gitu. Ya kalau soal rezeki mah ya udah deh, yang penting cukup gitu. Dan mama saya tuh nggak butuh nilai materi, tapi dia lebih butuh tuh perhatian gitu loh. Arti nggak? Cuma diajak ngobrol aja udah seneng dia. Iya kan? Karena materi itu bisa meniadakan kasih. Nah, teman-teman sadar nggak? Ya. Meniadakan kasih ya, kasih yang sesungguhnya loh ya. Gitu. Kan saya udah kasih gitu loh. Nah, padahal yang soal kasih yang sesungguhnya itu kan bukan itu. Ya. Kasih yang sesungguhnya itu adalah yaitu cinta kasih itu gitu loh. Nah, dan materi itu bisa meniadakan kasih itu. Karena dianggap saya udah kasih kamu kok sebulan sekian gitu loh. Nah, piye toh? Padahal yang diinginkan orang tua itu gitu. Ya, yang mau nanya silakan. Request aja naik.
biar bisa tektokan. Tipe pendiam ya nggak apa-apa, bawain makan kan. Kalau kita berbuat baik kan nggak masalah, niatin baik aja gitu loh. Beliin makan, udah kasih amplop, beliin martabak, udah seneng, udah. Ngapain pusing? Yang penting tulus.